Kalau tentang bakat, saya sekolahnya itu di kendaraan ringan kok. Tapi sekarang lebih suka dunia ini, pertanian. Iya. Ya mas, orang tua saya mendukung mas. Tapi durung iso bantu modal, terus anane teko berusaha dhewe ya. Ya Pak tenang, ya Allah itu moho pengasih, moho sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di kecamatan Girirejo, Tegalrejo, Magelang. Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Ya. Dan di samping saya ada rekan seniman pertanian yang kebetulan umurnya belum genap 20 tahun ya mas ya? Belum genap 20 tahun tapi memiliki kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua yang ada di sini. Mungkin untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ke Mas Sudah, boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nida Luda, saya tinggal di Kaliampung, Girirejo, Tegalrejo, Magelang mas. Tegalrejo, Magelang. Umur saya mau beranjak 18 tahun mas. Mau 18 tahun, berarti memang baru lulus. Iya mas, lulus SMK saya. Oh SMK, bukan SMA ya? Iya mas, SMK, teknik kendaraan ringan mas. Teknik kendaraan ringan, tapi alhamdulillah sekarang mulai aktif di dunia pertanian. Iya. Kalau boleh tahu Mas Huda ini terjun ke pertanian itu sejak kapan mas? Baru 1 tahun berjalan ini mas. Baru 1 tahun berjalan ini. Sudah merasakan panen di pertanian mas mungkin? Pernah mas, tapi baru sedikit mas. Baru sedikit ya. Berarti ini baru panen perdana ya mas? Iya mas, baru panen sekali mas yang ini. Yang ini. Iya. Ini tanamannya ori atau langgeng atau apa mas ini? Ponirun ini mas. Oh ponirun, berarti jenis yang tahan virus ya mas ya? Iya betul. Jadi Mas Huda ini mungkin saya jelaskan lagi ya mas ya. Mas Huda ini merupakan salah satu petani milenial yang ada di Tegalrejo. Iya mas. Tegalrejo Magelang. Umurnya baru beranjak 18 tahun. Mas. Dan juga baru lulus SMK teknik ya mas ya, teknik kendaraan ya. Iya. Teknik kendaraan, tapi sekarang mulai tertarik di bidang pertanian. Iya mas. Salah satunya. Iya. Mas Huda ini kok bisa terjun ke pertanian itu alasannya apa mas? Maksudnya apakah ada motivasi atau memang saya pengen tanam cabai untuk nanti kayak di TikTok itu bisa beli motor, bisa beli iPhone, mobil itu. Mungkin dari Mas Huda apakah ada alasan gitu untuk menjadi petani? Alasan gitu? Pertama saya jadi petani itu mas. Pertama karena harus menunggu orang tua di rumah mas. Ibu saya kan sakit kan mas. Oh sakit? Iya mas, saya mau kerja jauh gitu nggak bisa mas, harus ditunggu. Terus saya nyoba-nyoba itu mas, terjun di pertanian mas, soalnya yang tidak terikat oleh peraturan itu loh mas. Iya betul. Iya. Tapi kalau bapak sehat ya mas ya di rumah? Alhamdulillah mas, bapak saya itu cuman buruh mas. Burung ngarit, nyemprot, macul gitu mas. Iya, berarti ibu di rumah sakit stroke. Iya mas. Kemudian bapak juga buruh. Iya. Dan Mas Huda ini anak tunggal atau? Iya, mas. Anak terakhir saya. Anak terakhir ya. Iya, anak terakhir yang mungkin nanti memang punya tanggung jawab untuk merawat orang tua gitu mas ya. Merawat. Iya, dan kebetulan ibu sedang sakit dan menjadi alasan Mas Huda untuk ke dunia pertanian gitu ya mas ya. Iya. Itu mas. Mas Huda nggak pengen untuk kayak main-main dulu gitu mungkin atau kerja di luar negeri atau di Jakarta misalnya? Enggak, saya lebih senang dengan kegiatan produktif positif mas. Iya, salah satunya bertani ini mas. Iya, bertani. Karena mungkin pertanian memiliki hasil tersendiri ya mas ya. Bisa kerja di dekat rumah juga ya mas ya. Itu alasannya saya terjun di pertanian mas. Kalau tentang bakat, saya sekolahnya itu di kendaraan ringan kok. Tapi sekarang lebih suka di mas, dunia ini pertanian. Iya. Sangat lintas jurusan ya guys ya. Mas. Betul. Lah tapi itu kan Mas Huda juga belum punya penghasilan untuk katakanlah menjadi modal di pertanian gitu. Iya, itu untuk awalnya boleh diceritakan mas untuk menggarap lahan seluas ini gitu modalnya? Iya mas. Ini modalnya ternyata lumayan mas, tentang plastik itu mas. Kalau saya berusaha tentang modal itu, kalau ada uang, ada tetangga minta tolong kan terkadang dapat upah kan mas. Lah di situ saya mas mengumpulkan mas sedikit demi sedikit itu buat beli tambah modal itu mas. Berarti nggak nyiapin modal di awal untuk beli obat-obatan dan sebagainya gitu ya mas ya? Enggak mas, toko saanani katanya mas. Berarti memang berarti Mas Huda ini
kalau misal ada panggilan dari tetangga suruh ngapain gitu, Mas Huda ini gitu ya, hadir mas, gitu ya. Hadir mas, ya. Betul. Jadi untuk hasil upahnya tadi dibelikan obat, dibelikan itu ya mas ya. Obat, pupuk gitu mas. Berarti nggak langsung sekaligus beli ya mas ya? Nggak bisa mas, soalnya kan belum ada penghasilan mas sebelumnya itu. Wah, betul. kalau penghasilan tuh nggak ada belas mas. Iya, luar biasa. Jujur mas, kalau saya ini kan benar-benar nol dari segi segalanya. Iya, dari ilmu mungkin juga nol, kemudian dari modal juga nol. Itu dari dukungan orang tua gimana mas? Maksudnya pas mas sudah memutuskan untuk menjadi petani itu awalnya gimana? Dari orang tua itu? Iya mas, orang tua saya mendukung mas. Saya aku tak dukung tapi durung iso bantu modal, teko saanane teko berusaha dewe ya. Ya Pak tenang, Gusti Allah niku Maha Pengasih nggih, Maha Sugih. Terus ini mas teko tak jalani sithik akhirnya ini mas jalan sampai sekarang ini mas. Iya betul. Berarti memang dulu buat gulutan pun itu juga belum kepikiran modalnya dari mana gitu ya mas ya? Belum mas. Beli plastik itu luar biasa. Ya memang ada beberapa dari kita itu yang memiliki privilege ya kan mas, ada yang orang tuanya kaya, kemudian motivasi kita itu untuk menjadi petani itu juga beda-beda. Tapi Mas Huda ini bukan lagi keinginan, melainkan kebutuhan. Kebutuhan untuk istilahnya menambah penghasilan untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah. Mas. Dan mengorbankan masa bermainnya gitu ya mas ya. Iya, tapi kan Mas Huda ini masih nol pengalaman di dunia pertanian mas. Iya mas. Itu kira-kira dulu kok mungkin ini kan kita lihat gelutannya tingginya udah 50 cm, kemudian lebar bedingan juga sekian. Ini SOP kita banget lah. Itu mungkin kenalnya seniman pertanian itu dari mana mas dulu? Iya mas. Kenalnya pertama kali seniman pertanian saya nonton di channelnya MMT mas. Di channel MMT. Iya. Terus di situ ada motivasi tentang seni pertanian itu grup mas, komunitas. Ya, sniper ya. Iya mas, di situ kan ada videonya lah. Dan terus termotivasi mas. Banyak sekali mas ilmunya itu mas. Tentang itu. Jadi kan untuk masuk ke sniper kan harus membeli buku sakti mas. Iya mas. Kan Mas Huda belum punya uang, maksudnya belum punya penghasilan untuk, kan mahal mas, mungkin bagi Mas Huda 350.000 itu ya. Itu yang memberikan mas semangat atau keberanian Mas Huda untuk beli itu alasannya apa mas itu? Pertama kemauan ya mas, kemauan saya itu pingin banget memuncak gitu, ya mas ya. Iya betul. Saya harus bisa, saya harus berjuang untuk mendapatkan itu buku, bisa beli buku itu mas. Untuk ilmu di pertanian mas, gitu ya mas ya. Mas, buku sakti. Iya betul, karena kalau kita lihat sendiri, kita pun mau lihat tutorial dari awal sampai panen itu juga nggak ada ya mas ya. Nggak ada mas, kadang kalau terkendala hama gitu loh mas, saya mau konsultasi ke siapa, kalau nggak ada gurunya itu bingung mas. Nonton di channel-channel itu malah bingung deh mas, cara ngecake gitu loh mas, cara menerapkan. Iya menerapkan. Setiap channel juga beda. Mas, bahkan di satu channel pun itu juga metodenya beda-beda. Beda mas. Iya kan? Iya. Kan cuaca iklim kan mempengaruhi kan mas. Betul. Nah itu mas. Kalau mau tanya ke admin atau yang punya channel itu kan komentar gitu belum tentu dijawab mas. Dibalas paling cuma jempol kadang-kadang. Itu akhirnya Mas Huda memutuskan untuk membeli buku sakti ini melalui konten Mitra Bertani itu ya mas ya. Dan konten yang di Mitra Bertani itu merupakan binaan-binaan dari Mas Daniel yang dia beli buku sakti ya mas kan. Ada 3 atau 4 konten yang di MMT ya mas ya. Mungkin Mas Huda menonton salah satu dari itu ya mas ya. Pengen seperti itu tanamannya ya mas ya. Tanamannya bagus-bagus, bisa nggak ada hawanya itu loh mas, hijau-hijau gitu mas. Kalau buahnya nyempluk-nyempluk gitu ya mas ya. Mesti hasilnya banyak ini. Nah akhirnya itu memberanikan diri Mas Huda untuk membeli buku dengan harga demikian gitu. Mas. Tapi setelah beli bukunya apa yang dirasakan Mas Huda gitu? Iya mas, setelah saya beli buku itu seneng ya mas, seneng terus ada banyak SOP-nya, ada tata caranya merawat, terus kalau ada solusi hama atau terserang penyakit itu di buku sakti lengkap mas, di sini solusinya ada mas. Betul. Tinggal itu mas. Tinggal kita mengaplikasikan gitu ya mas ya. Mengaplikasikan. Betul. Dan kalaupun nanti bingung itu apakah ada konsulnya mas? Kan kalau kita di YouTube itu kan kita bingung konsul ke siapa. Kalau beli buku sakti itu konsulnya ke siapa? Mas? Oh iya mas. Kalau konsultasi setelah beli buku sakti ini ke
Mas Daniel, Mas. Mas Daniel langsung ya. Japri itu, Mas. Dikasih nomor WA-nya. Iya, betul. Terus saling kenal, Mas. Terus kalau ada kendala, kemarin Mas, yang di bawah ini terkendala nganu, Mas, hama trip sama tungau. Oh iya. Ya, Mas, dari sisi sana menjalar ke sana, Mas. Wah, ini semuanya, Mas? Iya, Mas, semuanya. 100%? Hampir 100%. Hampir 100%. Di situ saya stressing banget, Mas. Kayak hampir gagal. Iya, padahal modal aja kita nyicilnya juga dari bantu-bantu orang, Mas, gitu ya. Saya ingat itu ada Mas Daniel, terus saya konsultasi di sana, Mas. Terus dikasih solusi, Mas. Terus setelah saya lakukan solusinya itu, saya praktekkan, ya diaplikasikan, alhamdulillahnya pulih, Mas. Mulai hijau royo-royo ini. Iya, betul. Itu kalau boleh tahu amunisinya apa aja, Mas, yang masuk untuk trip itu kan tentu kita insek juga harus masuk ya, Mas. Iya, Mas. Perlu insek. Yang pertama insek, Mas. Yang kedua itu saya spray Agrofalkan, Mas. Agrofalkan ya, sama Premino, Mas. Premino. Saya spray seminggu sekali, Mas. Seminggu sekali. Ya, terus saya kocor sekalian, Mas. Kocornya apa aja, Mas? Itu Premino sama Agrofalkan, terus sniper Trico Sniper. Nah, Trico Sniper, Mas. Itu betul. Macu pertumbuhan, Mas. Untuk macu pertumbuhan dan untuk menanggulangi Laevosarium juga ya, Mas, ya. Sangat penting, Mas, itu. Nah, ini kan tadi juga kita lihat, Mas, memang ada masih bekas-bekas serangan trip ya. Iya, Mas. Ya, ada, kan? Mas. Kelihatan, Mas, itu. Iya. Cuman itu kok udah pulih gitu loh. Iya, Mas. Iya kan, dan bekasnya itu hampir nggak ada. Nggak ada, Mas. Jadi setelah di spray amunisi yang dari sniper tadi, rekomendasi dari Mas Daniel, itu efeknya di tanaman apa, Mas, itu? Efeknya itu sangat kelihatan, Mas. Sangat kelihatan ya. Pertumbuhan itu pulih, Mas. Kayak biar gitu ya. Mas. Kan godongnya daunnya itu pada gosong semua. Wah. Kipiye, modal wis kata, Mas. Sudah banyak modal yang dikeluarkan. Betul. Terus terkendala di itu, Mas. Sekarang udah mulai pulih. Tapi alhamdulillah sekarang udah petik ya, Mas, ya. Iya, Mas, kemarin itu petik pertama, Mas. Ini kan kita musim hujan juga ya, Mas, ya. Iya. Ini Mas Huda pakai pelindung gitu nggak, kayak misal cover WP gitu? Iya, Mas, cover WP itu untuk melindungi buah sama daun ya, Mas. Iya, betul. Iya, bercak daun itu, Mas, sama kalau hujan gini sama itu, Mas, patek ya. Iya, Mas, sangat banyak patek itu di tetangga saya itu pada patekan, Mas. Alhamdulillah punya saya ini masih tergolong aman, Mas, karena itu, Mas, supply cover WP, Mas. Iya, betul. Memang kita itu cenderung walaupun kita minim modal, yang penting kita itu istilahnya punya guru yang bisa dianut. Kemudian kita punya dasaran ilmu ya, Mas, ya. Kita nanti tidak akan tersesat dalam berbudidaya cabai. Tapi Mas, ketika kita tidak memiliki panduan dalam bertani, nah itu kan kita kalau ada kendala mau tanya ke siapa gitu. Iya, Mas, bingung, Mas, kalau nggak ada guru. Sangat penting, Mas. Betul, Mas Huda. Memang jujur dari cerita Mas Huda, saya sendiri juga istilahnya sangat terharu dengan cerita Mas Huda. Saya pun juga kalau seperti Mas Huda, katakanlah harus menggarap lahan seluas ini, kemudian modal itu kita belum punya dan baru istilahnya kerja di tempat orang, uangnya itu bukan buat jajan tapi buat modal tanam, itu memang luar biasa. Jadi memang petani milenial itu tidak hanya sebagai keinginan, tapi ternyata juga sebagai kebutuhan juga, Mas, ya. Kebutuhan, Mas. Bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menghidupi keluarga. Iya, Mas, sangat penting, Mas, itu apalagi laki-laki, Mas. Laki-laki itu tanggung jawabnya luar biasa, banyak, Mas, tanggung jawabnya. Harus jalan. Iya, mungkin ada pesan, Mas, untuk yang disampaikan kepada rekan-rekan di rumah, terutama ke rekan seniman pertanian ataupun ke rekan yang menonton video ini. Mungkin petani, Mas, petani milenial ya. Seperti saya nggak perlu izin jadi petani itu, tidak usah malu, Mas. Tentang modal ya harus berusaha, berkorban, berjuang itu harus, Mas. Jangan apa-apa minta tuh, Mas. Iya, itu, Mas. Syaratnya itu konsisten, Mas, istiqomah dalam merawat. Ya, betul. Kalau tentang nganu, Mas, pupuk terus modal itu jalan aja, pokoknya tanggung jawab kita menanam dari awal sampai finish itu harus tanggung jawab, Mas. Apapun hasilnya paling penting tanggung jawab itu, Mas, dalam merawat. Ya, karena yang paling penting di sini adalah prinsip. Iya, Mas, ketika wong kuwi wis duwe prinsip, jalan itu akan mudah, Mas. Duwe Gusti Allah. Aman, Mas. Bolo pusat. Pusat, betul, luar biasa. Ya, mungkin cukup sekian ya rekan-rekan seniman pertanian yang ada di rumah. Kita banyak belajar mengenai gimana pencegahan trips atau mungkin pengobatan setelah trips. Nanti untuk detailnya kan nanti bisa lihat di buku sakti atau nanti komentar di YouTube kita ya, Mas, ya.
Ya, kita di sini sangat banyak menimba ilmu. Kalau istilahnya zaman dulu itu, Mas, kebun nusu gudel. Ya kan? Iya. Ini milenial ini ilmunya juga nggak boleh dipandang sebelah mata gitu ya. Bahkan ilmunya itu juga bisa diserap rekan-rekan yang mungkin lebih tua daripada Mas Huda. Gitu ya, Mas ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman Pertanian, bertani dengan seni.